Halo pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan saya Ivy Fok dalam program Fibis News Trending Topics. Berita-berita dalam negeri, perdagangan global hingga sesi Asia berakhir terfokus pada kinerja bursa saham Tiongkok yang anjlok cukup dalam. Pasca kondisi tersebut, pasar obligasi rupiah awal pekan yang sejak awal alami kelesuan transaksi bergolak dengan mengalir keluarnya dana. Pasar obligasi rupiah setelah pasar Eropa dibuka terjadi aksi jual, khususnya untuk seri obligasi benchmark. Sementara itu, obligasi tenor 10 tahun diperdagangkan dengan yield berkisar 8,37% dan pasar tetap didominasi oleh asing, baik isi beli dan jual, namun investor lokal mencari obligasi jangka pendek. Pada penutupan perdagangan Selasa lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berhasil ditutup dengan kenaikan. Mata uang lokal tersebut masih berada dalam pola konsolidasi dan mengalami pergerakan yang terbatas. Akan tetapi aksi bargain hunting setelah rupiah mencapai level terendah dalam lebih dari 17 tahun membuat mata uang lokal memperoleh support. Beberapa bulan lalu posisi Indonesia di kawasan ASEAN menduduki juara kedua dalam hal realisasi jumlah Foreign Direct Investment atau FDI atau investasi asing langsung. Menurut data, jumlah FDI yang masuk ke kawasan ASEAN pada tahun 2013 mencapai 122 miliar dolar Amerika Serikat. Di wilayah ASEAN, Singapura memperoleh distribusi FDI paling banyak yaitu sebesar 49,6%, yang kemudian di posisi kedua diikuti oleh Indonesia sebesar 15,1%. PT Bank KEB Hana Indonesia pada Rabu lalu menyatakan akan melakukan penambahan modal di setor sebesar 1,3 triliun rupiah, sehingga total modal Bank KEB Hana akan menjadi 4,1 triliun rupiah per Juli 2015. Penambahan modal tersebut juga untuk memperkuat fokus bank untuk mengembangkan segmen SME dan masuk ke segmen konsumer. Indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan hari Rabu lalu alami penguatan sebesar 0,14% ke posisi 4.721,12. Sementara saham-saham unggulan pada indeks LQ45 ditutup melemah 0,05% ke level 796. Secara sektoral tercatat 8 sektor menguat dipimpin oleh sektor perdagangan dan aneka industri yang naik masing-masing sebesar 1,44% dan 0,9%. Berita-berita luar negeri. Shanghai Composite Index anjlok 8,5% pada Senin lalu, terbesar dalam 8 tahun terakhir akibat memburuknya data-data ekonomi Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir ini. Bursa saham Asia Pasifik pada umumnya ditutup melemah. Indeks MSCI Asia Pasifik turun 1,2% menjadi 140,86 di Hong Kong. Data ini adalah bukti terbaru dari prospek memburuknya ekonomi terbesar kedua di dunia ini. Harga emas spot LLG dan emas berjangka COMEX pada penutupan perdagangan Selasa lalu masih berada di kisaran terendah sejak tahun 2010 lalu. Harapan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat tahun ini masih menjadi sentimen negatif yang kuat di pasar emas saat ini. Indeks Nikkei dan Hang Seng pekan lalu terpantau mengikuti pergerakan bursa saham global, baik bursa saham Amerika Serikat dan kawasan Eropa, yang dikarenakan semakin memburuknya harga komoditas utama global baik pada emas dan minyak dunia, serta dikecewakan oleh buruknya sektor manufaktur Tiongkok dengan mencapai kondisi terparah dalam 15 tahun. Laporan yang mengecewakan bagi pasar properti Amerika Serikat menunjukkan jumlah kontrak penjualan rumah di negeri tersebut jatuh cukup dalam setelah periode sebelumnya kontrak penjualan rumah berhasil mencetak rekor terbesar dalam 9 tahun terakhir. Penurunan yang tak terduga dari data pending home sales jatuh hingga 1,8% menjadi 110,3 pada bulan Juni, sementara sebelumnya skor bulan Juni ini diperkirakan naik 1,0%. Berita terakhir, Mitsubishi Motors Corp yang merupakan salah satu perusahaan produsen mobil besar asal Jepang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri produksi mobil di wilayah Amerika Serikat. Mitsubishi menilai persaingan industri mobil di Amerika Serikat sangat ketat. Mitsubishi akan mulai menjajaki industri mobil di negara-negara berkembang yang dinilai masih memiliki peluang tinggi untuk bersaing di dalamnya. Demikian Fibis News Trending Topics kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Fibis.